Melanjutkan episode yang sebelumnya, nampak Ratu Medusa sedang mengawasi Jian yang akan meningkatkan kultivasinya ke ranah Dong Huang. Dia sesekali melihat energi fluktuasi yang dipancarkan oleh tubuh Jian. Ratu Medusa yang mempunyai kekuatan tingkat dojong dapat melihat fluktuasi energi yang mengerikan di dalam kepompong itu. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara ledakan dan dia pun melirik ke satu sisi. Ternyata ledakan itu berasal dari Xiaoyan yang baru saja menyelesaikan pemurnian pil. Ratu Medusa hanya melihat Xiaoyan yang tergeletak di depannya dengan pakaian yang semrawut. Sifat pil kaisar sangat dominan. Untungnya aku segera padamkan api sehingga tidak terjadi masalah, ucap Xiaoyan. Mendengar penjelasan dari Xiaoyan, Ratu Medusa nampak acuh tak acuh, hanya melihat ke sisi yang lain. Hanya agak serakah, tidak rela melepaskan satu set bahan terakhir, sehingga napas tidak stabil lalu menyebabkan ledakan, ucap Xiaoyan menjelaskan. Tiba-tiba Xiaoyan pun melirik ke arah belakang dan melihat sebuah kepompong. Xiaoyan pun bertanya kepada Ratu Medusa, situasi apa ini? Ratu Medusa pun menjelaskan, kepompong itu dibentuk dari Jian. Dia akan naik tingkat. Sudah lumayan lama dia berubah menjadi kepompong. Sampai sekarang belum ada perubahan sama sekali. Sepertinya waktu untuk meningkatkan level lumayan lama, ucap Ratu Medusa. Napasmu juga semakin tidak stabil. Doki di dalam tubuhmu terkadang kuat, terkadang lemah. Sepertinya akan segera menerobos ke tingkat Dong Huang, ucap Ratu Medusa. Mendengarkan penjelasan dari Ratu Medusa, Xiaoyan pun mengangguk dan lekas pergi mendekati Ratu Medusa. Pelatihan pil kali ini lumayan bermanfaat bagiku. Sejauh yang kuperkirakan, peluang penerobosan akan segera tiba. Didekati Xiaoyan, Ratu Medusa malah menjauh. Kesenjangan antara Dong Huang dan Dong Huang sangat besar. Ingin menerobos setidaknya butuh waktu setengah tahun atau 1 tahun, baru bisa menyelesaikan transformasi sepenuhnya, ucap Ratu Medusa. Mendengarkan penjelasan ini, Xiaoyan hanya mengangguk setuju. Pelatihan pil kali ini berlangsung selama 1 tahun. Kurasa orang-orang yang diutus kakakku pun sudah tiba. Setelah aku mengantarkan pil keluar, aku akan kembali untuk pelatihan tertutup. Pelatihan tertutup kali ini, aku tidak akan keluar sebelum mencapai tingkat Dong Huang. Guru, tunggulah aku. Aku akan segera meningkatkan kekuatanku, lalu menyelamatkanmu dan ayahku, gumam Xiaoyan. Di sisi yang lain, Ratu Medusa hanya mengamati Xiaoyan yang penuh kepercayaan diri. Jangan khawatir. Ketika aku menjaga Jian, aku akan sekalian melindungimu, ucap Ratu Medusa. Xiaoyan pun bangkit dari tempat duduknya. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih sambil menangkupkan kedua tangannya ke Ratu Medusa. Xiaoyan pun berkata bahwa dia akan mengantarkan pil. Namun tiba-tiba dia pun merasakan sesuatu yang ganjil. Dia pun teringat akan Kagang yang diberikan kristal jiwa olehnya. Xin pun beralih ke markas klan He. Nampak Kagang dan Lin Er telah tertangkap oleh keluarga He dan disandra oleh keluarga He. Nampak sosok He Qian duduk di kursi pemimpin. Botol giok ini terlihat kecil, tapi kekuatannya luar biasa. Bisa melukai menantuku, juga bisa membunuh 2 kultivator keluarga He, gumamnya. He Qian pun mencoba memasukkan sedikit doci dan melemparkan botol itu ke atas langit. Dan tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat menakutkan pun meledak di atas kediaman keluarga He. Besarnya energi yang dihasilkan oleh botol kecil itu membuat semua orang pun menjadi kaget. Jika bisa mendapatkan lebih banyak benda ini, dapat melemparkan belasan sekaligus, apakah kultivator tingkat doang juga harus menghindar? Gumam dari He Qian. Benda ini kau dapatkan dari mana? Ucap He Qian bertanya pada Kagang. Kagang pun mulai menjelaskan tentang benda itu. Saat berburu binatang sihir di pegunungan, aku menemukannya, ucapnya. Namun alibinya itu tidak dipercaya sehingga salah satu prajurit pun menendang dia. He Qian pun nampak marah, tidak tahu diri. Kalau kau mengatakannya, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Sudah kubilang, aku mendapatkannya secara kebetulan di pegunungan binatang sihir, ucap Kagang. Penjelasan Kagang itu membuat He Qian pun menjadi marah, lalu dia pun menembakkan anak mata panah ke dada Kagang. He Qian pun berencana untuk menghabisi Kagang. Kuberi kau kesempatan untuk yang terakhir kali, katakan atau tidak, ucapnya. Sementara itu di sisi yang lain, Kagang nampak semboyongan menahan rasa nyeri di tubuhnya. Dia pun tidak berbicara apapun tentang botol itu, termasuk Xiaoyan. Di sisi yang lain, Lin Er nampak sedih dengan kondisi Kagang. Sepertinya kau bertekad untuk mati, ucap He Qian. He Qian pun berencana untuk menghabisi nyawa Kagang. Jika kau tembakan, harus kau gantikan dengan kepalamu. Suara misterius yang muncul itu membuat He Qian pun berhenti dari niat membunuhnya kepada Kagang. Setelah suara misterius itu menghilang, tiba-tiba muncullah Xiaoyan di depan mereka semua. Xiaoyan pun melirik ke belakang dan melihat kondisi Kagang dan Iner yang sedang disandra oleh keluarga He. Sementara itu di sisi yang lain, ketua He Qian pun melihat sosok Xiaoyan dan mengamatinya. Sementara itu di sisi yang lain, Kagang dan Lin Er sangat bersemangat ketika mengetahui orang yang menyelamatkannya ialah Xiaoyan. Segera saja setelah kemunculan Xiaoyan, beberapa tentara bayaran dari keluarga He pun mengelilinginya. Hei kawan, ini adalah urusan keluarga He, ucap He Qian. Mohon jangan ikut campur. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan hanya berbalik dan melihat kondisi Kagang dan Lin Er. Lalu Xiaoyan pun menghampiri Kagang dan berusaha untuk membantunya bangkit. Xiaoyan pun melihat sosok Kagang yang berada di depannya. Dia melihat Kagang penuh dengan luka yang sangat serius. Melihat Xiaoyan yang mengabaikannya, He Qian pun menjadi marah dan menyuruh beberapa prajurit pun untuk mengelilingi dan membunuh Xiaoyan.
Kau sangat bernyali. Beraninya kau datang membuat masalah di keluarga He. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba orang itu pun tersungkur dan menabrak sebuah pintu. Sementara itu di sisi yang lain, beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi kaget, termasuk ketua He Qian. Melihat kejadian itu, He Qian pun menjadi murka. Sebenarnya siapa kau? Ucapnya bertanya kepada Xiaoyan. Untuk peristiwa hari ini kau benar-benar mau ikut campur, ucap He Qian. Mendengar perkataan dari He Qian, Xiaoyan pun hanya menengus dan melangkahkan kakinya menuju He Qian. Dalam waktu 30 menit tinggalkan kota Kingshan, ucapnya. Aku bisa menganggap hal ini tidak pernah terjadi, ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan Xiaoyan, He Qian pun menjadi marah dan tertawa. Baru pertama kalinya dia dihina seperti itu oleh seorang anak muda. Anak muda patut dikagumi. Selama ini kau orang pertama yang berani berbicara seperti ini kepadaku. Beberapa orang pun nampak nyinyir terhadap Xiaoyan. Bocah tengik, kau pun berani berbicara kasar. Benar. Beraninya mengancam kepala keluarga. Benar-benar konyol, ucap beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu. Takutnya tidak tahu siapa yang berdiri di depannya ini. Di sisi yang lain, Kakang nampaknya mencemaskan keadaan Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, kali ini aku sangat ceroboh. Aku seharusnya tidak menyusahkanmu. Seharusnya Paman Kakang jangan begitu khawatir. Hari ini tentara Bayan Quenzhan tidak akan ada lagi korban jiwa, ucap Xiaoyan. Aku bisa melihatnya, Anda bukan orang biasa, tapi keluarga He bukan keluarga biasa, ucap He Qian. Keluarga He Qian berkecimpung di dunia persilatan selama belasan tahun. Yang berani bertentangan dengan keluarga He bahkan tidak bisa keluar dari kota Kinshan, ucapnya. Lalu He Qian pun menyuruh beberapa tentara bayaran keluarga He untuk mengelilingi Xiaoyan dan berusaha untuk membunuhnya. He Qian pun memerintahkan untuk membunuh, serang, dan bunuh dia, ucapnya. Satu persatu, tentara bayan He pun mulai mendekat dan mengepung Xiaoyan dari segala arah. Melihat kejadian konyol itu membuat Xiaoyan pun tertawa. Di dunia ini selalu ada banyak orang yang merasa dirinya paling hebat, ucapnya. Setelah ucapannya itu, Xiaoyan pun mengangkat dan meletakkan kakinya. Tiba-tiba sebuah fluktuasi energi menakutkan pun muncul di telapak kaki Xiaoyan. Fluktuasi energi yang kuat itu menghantam beberapa orang yang berusaha untuk menyerangnya. Bahkan ketua He yang duduk di kursi pemimpin ditarik paksa oleh Xiaoyan dari kejauhan dan memungkulnya hingga jungkir balik. Tamparan ini untuk menegakkan keadilan buat Kakang. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun memancarkan sebuah fluktuasi energi, lalu dia pun terbang. Fluktuasi energi yang dipancarkan oleh tubuh Xiaoyan membuat semua orang ketakutan, termasuk Kakang dan Lin Er. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan yang berdiri di udara memperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya setengah langkah menuju tingkat Dong Huang. Lalu dia pun mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga menakutkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kultivator tingkat Dong Huang, ucap He Qian terkejut atas penampilan Xiaoyan. Dia tidak menyangka pemuda-muda ini adalah Dong Huang. Xiaoyan yang berada di udara nampak jijik melihat sosok He Qian. Namun Xiaoyan pun menyadari kalau kondisinya saat ini sedang tidak stabil. Nampak fluktuasi energi doci dalam tubuh Xiaoyan naik turun. Sementara itu, di sisi yang lain He Qian sangat kaget. Sejak kapan ada kultivator Dong Huang semudah ini di kekaisaran Jiama? Tiba-tiba tubuh He Qian pun menegang. Lalu dia pun mengingat sebuah kejadian besar. Jubah hitam, bermarga Xiao. Dia pun terperangah. Xiaoyan, itu Xiaoyan, kau adalah ketua aliansian. Sementara itu, Xiaoyan berniat untuk memukul kembali ketua He Qian, namun niatnya itu terhenti manakala melihat He Qian berjalan dan membongkok seraya menghormat kepadanya. Ketua Xiao, ampuni aku tidak tahu ketua Xiao akan datang, maafkan telah menyinggung Anda, mohon ketua Xiao mengampuniku, ucap He Qian. He Qian pun bersungkur dan bersujud kepada Xiaoyan. Kenapa? Tidak mau membunuhku, ucap Xiaoyan. Aduh ketua Xiao, jangan bercanda, tadi aku buta sehingga menargetkan Anda, ucap He Qian. Sekarang aku tahu identitasmu. Seberapa besar pun nyaliku, aku juga tidak berani untuk menyinggung Anda. Anda lapang dada, jangan mempermasalahkannya, Kak Xiao, ucap Lin Er. Ternyata dia adalah ketua aliansian yang mengalahkan kultivator Dojong. Bisa-bisanya aku berteman dengan ketua aliansian, ucap Kakang. Ketua Xiao, keluarga He juga menerima undangan dari aliansian. Aku dari awal sudah memutuskan untuk bergabung dalam aliansian dan pergi ke aliansian untuk menemui ketua, ucap ketua He. Tidak kusangka aku bisa melihat Anda secepat ini. Benar-benar sangat luar biasa, kekuatan yang sangat menakjubkan, ucapnya. Mohon ketua ampuni aku. Sepertinya kakak pertama sudah mulai memperkuat aliansian. Memang perlu untuk mengumpulkan banyak kekuatan di kekaisaran, gumam Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun turun dan menghampiri ketua He Qian, lalu menanyakan namanya, siapa namamu, ucap Xiaoyan. Namaku adalah He Qian. He Qian, selama kau setia pada aliansian, aku pasti akan mengingatnya. Jika kedepannya ada prestasi, meskipun aku tidak berani mengatakan atau menjamin dirimu bisa menerobos tingkat doang, tapi puncak doang bukan masalah, ucap Xiaoyan. Mendengarkan ucapan Xiaoyan itu, ketua He pun sangat bersemangat dan dia pun mengucapkan terima kasih. Keluarga He akan setia pada aliansian dan mengabdi selamanya, ucap ketua He sambil bersujud. Xiaoyan pun menjelaskan kalau tentara Bayan Quezhan adalah kenal lamanya. Peristiwa hari ini bisa dianggap selesai, ucap Xiaoyan. Tapi jika kedepannya keluarga He memainkan trik lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam, ucap Xiaoyan.
Ketua Xiao, hari ini aku tidak akan punya mata. Aku menyinggung teman Anda. Aku pasti akan meminta maaf kepada keluarga tentara bayaran Kuezan, ucap Ketua Heqian. Setelah menyelesaikan masalah, Xian pun melangkah mendekati Kagang dan Lin Er. Xian pun mengeluarkan sebuah pil penyembuhan. Paman Kagang, pil ini bisa menyembuhkan lukamu dalam waktu singkat, ucap Xiaoyan. Terima kasih Xiaoyan. Tidak kusangka saudara Xiaoyan adalah ketua aliansian, ucap Kagang. Xian pun menolak penghormatan dari Kagang. Masalah hari ini telah selesai, Paman Kagang, Lin Er. Aku masih ada urusan penting. Aku mohon pamit dulu. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Xian pun melesat pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di sisi yang lain, beberapa orang pun bersujud dan memberi hormat kepada Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, gumam Lin Er. Sementara itu, Xin pun kembali ke perbukitan lembah. Xiaoyan yang terbang menuju lembah dengan menggunakan sayap docinya merasa tubuh dengan kekuatannya itu tidak stabil. Fluktuasi energi doci yang meluap-luap sehingga Xiaoyan pun sulit untuk mengontrol tubuhnya. Sementara itu Ratu Medusa melihat Xiaoyan yang datang dan melihat fluktuasi energi yang tidak stabil dalam tubuh Xiaoyan. Kenapa kamu keluar begitu lama? Ucap Ratu Medusa bertanya kepada Xiaoyan. Fluktuasi auramu semakin besar. Doki dalam tubuhmu juga terus keluar. Harus segera berlatih secara tertutup, ucap Ratu Medusa. Tadi ketika mengantarkan pil, aku bertemu sedikit dengan masalah, ucap Xiaoyan. Setelah doki di dalam tubuh membludak, doki ini menjadi semakin sulit dikendalikan, ucap Xiaoyan. Hei gadis kecil, aku juga akan berlatih tertutup, ucap Xiaoyan. Kuharap setelah aku keluar, kau sudah selesai berevolusi, gumam Xiaoyan. Jika tidak, aku akan meninggalkanmu di gunungan terpencil ini. Secara tiba-tiba, Jian yang berkultivasi merespon omongan dari Xiaoyan itu. Xian pun hanya tertawa geli. Di sisi yang lain, Ratu Medusa hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Penerobosan kali ini setidaknya memakan waktu setengah tahun. Takutnya akan merepotkanmu, ucap Xiaoyan. Setelah kamu keluar dari pelatihan, aku akan kembali ke klan. Kali ini kembali ke Kaisaran Jiama, aku belum pernah kembali ke klan ular, ucap Ratu Medusa. Perlukah aku pergi bersamamu, ucap Xiaoyan. Bertanya kepada Ratu Medusa. Ratu Medusa pun hanya memalingkan wajahnya dari tatapan Xiaoyan. Tidak perlu. Klan manusia ular tidak menyambut kedatangan manusia, ucap Ratu Medusa. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun hanya menghela napas, namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh fluktuasi dalam tubuhnya. Waktunya sangat mendesak, aku akan segera melakukan pelatihan tertutup. Kalau Jian kuserahkan padamu, ucap Xiaoyan. Setelah ucapannya itu, Xiaoyan pun melesat, pergi meninggalkan Ratu Medusa menuju sebuah gua. Kepergian Xiaoyan membuat Ratu Medusa pun mendesah. Sepertinya bocah ini takut pergi ke klan ular manusia, ucapnya. Ratu Medusa pun bergumam, semoga kalian bisa menerobos dengan lancar. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun telah tiba di sebuah tempat, tepatnya di sebuah lorong gua. Sebelum berlatih, Xiaoyan pun mengamati keadaan di sekelilingnya. Setelah dirasa pas, Xiaoyan pun mulai menyilangkan kakinya dan bersila memulai untuk pelatihannya. Xiaoyan pun menyadari akan pentingnya meningkatkan kekuatannya. Level yang akan dikultivasikannya saat ini adalah level tingkat Donghuang yang membutuhkan waktu sekitar 6 atau 1 tahun lamanya. Setelah masuk dalam meditasi, Xiaoyan pun berusaha untuk mengumpulkan kekuatan alam sebesar-besarnya. Termasuk kekuatan Jian yang diserap oleh Xiaoyan. Tidak kusangka baru saja dimulai, doki yang terkumpul sudah sekuat ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan pun mulai menggabungkan kekuatan api surgawi dan doci dalam tubuhnya. Sementara itu kejadian ajaib terjadi di luar mulut gua, tempat di mana Jian berada. Jian yang berkultivasi lebih dulu dari Xiaoyan, energinya terus diserap oleh kekuatan Xiaoyan di dalam gua. Tentu saja kejadian itu membuat kaget Ratu Medusa. Dia tidak menyangka kalau fluktuasi energi Xiaoyan dan Jian sama-sama kuat. Bahkan yang lebih mengerikan adalah fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan yang menarik energi dari Jian. Rupanya fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan dan Jian memancing beberapa monster untuk mendekatinya dan berusaha untuk menyerang keduanya. Namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Ratu Medusa, makhluk yang menyebalkan. Untuk menghalangi serangan dari para monster, Ratu Medusa pun membuat shield pertahanan untuk melindungi Xiaoyan dan Jian dari kultivasinya. Setelah selesai membuat shield, Ratu Medusa pun bergumam, dengan begini sudah tidak ada masalah lagi. Lalu pandangannya beralih ke sebuah gua tempat Xiaoyan sedang berkultivasi. Setelah dirasa aman, Ratu Medusa pun menghela napas, lalu dia pun terduduk. Dua orang ini benar-benar tidak bisa membuat orang tenang, gumamnya. Dalam renungannya, tiba-tiba Ratu Medusa pun dikejutkan oleh sebuah pesan dari klan ularnya. Ratu Medusa pun berdiri dan melihat pesan itu. Selama bertahun-tahun ini, baru pertama kalinya menggunakan cara pemanggilan seperti ini, ucap Ratu Medusa. Lalu seberkas cahaya itu pun ditembakkan ke dahi Ratu Medusa. Sejumlah informasi akurat pun diterima oleh Ratu Medusa lewat pesan itu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ratu Medusa nampak cemas. Rupanya pesan itu memberitahu Ratu Medusa akan sebuah masalah besar.
Ratu Medusa pun sangat cemas dibuatnya, lalu tiba-tiba dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Klan menghadapi musibah besar, aku harus kembali, gumam Ratu Medusa. Setelah masalah terselesaikan, aku akan kembali lagi ke sini, ucapnya. Pertahanan ini cukup untuk melindungi kalian dalam menyelesaikan peningkatan kekuatan, ucap Ratu Medusa. Setelah ucapannya itu, Medusa pun meninggalkan lembah itu. Dan akhirnya selama beberapa bulan berlatih, Xian pun berhasil meningkatkan kekuatannya ke tingkat Dong Huang. Akhirnya berhasil, ucap Xiaoyan dengan sorot matanya yang berbinar. Peningkatan kekuatan ke tingkat Dong Huang membuat kekuatan spiritual Xiaoyan meningkat drastis. Akibatnya, Xian pun memulai mencoba kekuatan spiritualnya dan mencakup wilayah yang sangat jauh. Atas keberhasilan itu, Xian pun bergumam dalam hatinya. Apakah ini kekuatan Dong Huang? Inikah rasanya menjadi Dong Huang? Gumamnya. Lalu Xian pun mengangkat tangan kanannya, lalu mengusapkan segel Dong Huang yang ada di keningnya. Namun hal yang tidak diduga oleh Xian pun terjadi. Setelah mengusap segel di keningnya, tanpa disengaja alam jiwanya malah memasuki sebuah tempat yang misterius, yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Ternyata tempat itu adalah istana dari Sekte Jiwa. Xiaoyan pun terkejut bukan main dengan penemuannya ini. Dia tidak menyangka bisa berpetualang dan memasuki markas Sekte Jiwa.